Pemirsa, pemilihan City of Intellect atau Kota Mahasiswa sudah dilakukan dan kali ini Semarang adalah juaranya. Kenapa Jakarta tidak menjadi juaranya? Kita akan membahas hal ini dengan salah satu narasumber kami pada sore hari ini dalam Dialog Nusantara Petang. Ya, dan pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Trubus Rahardiansyah, Dr. Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mbak Tasha. Iya, Pak Trubus, ini memang agak mengecewakan ya untuk warga DKI Jakarta, terutama mungkin ya karena saat ini sudah terpilih bahwa Semarang lah yang menjadi City of Intellect atau Kota Mahasiswa. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih City of Intellect ini, Pak? Iya, City of Intellect itu sebenarnya muncul tahun 2010 atau satu konsep yang menekankan pada 5 aspek ya, 5 aspek, 5 kriteria lah kira-kira gitu. Yang pertama adalah sedikitnya mempunyai 3 universitas yang bereputasi gitu, reputasi super internasional. Kemudian yang kedua kotanya kota aman gitu ya, aman, tenang, damai kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga lah kota yang murah dalam mencari harga-harga itu relatif murah gitu. Kemudian yang keempat itu memiliki peluang kemudahan mencari pekerjaan. Jadi pekerjaan mencari kerja. Ini memang kalau dilihat dari sini agak sulit ya mencari kerjaan, hampir semua terdampak Covid ya. Kalau itu menurut saya itu yang keempat. Yang kelima itu kota itu memiliki daya tarik ya. Jadi daya tarik tersendiri ya. Artinya memang dari kriteria-kriteria yang dilakukan oleh UNJ Universitas Negeri Jakarta itu kalau kita lihat kota yang punya daya tarik hanya Bali gitu ya. Jakarta sebenarnya juga punya gitu ya. Jadi ini memang survei yang cukup menantang lah dalam arti bahwa bagaimana kita membangun sebuah kota yang betul-betul memenuhi syarat-syarat intelek itu artinya terpelajar bagi orang-orang yang bisa istilahnya menyampaikan aspirasinya misalnya gitu. Baik. Tapi memang kalau kita lihat hampir semua kota di Indonesia itu kalau melihat ini hampir banyak nggak masuk gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur nggak masuk gitu ya. Misalnya untuk kota yang murah misalnya ya, kota yang murah dalam arti mudah mencari makanan-makanan murah gitu ya, kulinernya murah itu kan. Kalau zaman dulu kan Yogyakarta dulu kota terpelajar itu ya. Jakarta pernah memenuhi syarat itu, tapi kemudian sekarang Yogyakarta juga sudah tidak lagi karena perubahan-perubahan terjadi di berbagai kota. Memang kita lihat seperti Solo, Semarang gitu ya, itu memang sekarang mulai secara ini lebih kompetitif gitu ya. Jadi orang-orang dari daerah itu lebih suka istilahnya menguliahkan anaknya di kota Solo, kemudian kota Semarang, dan ada lagi kota ini Malang sebenarnya. Malang itu juga banyak ini. Tapi kalau dilihat dari sisi universitas yang bereputasi internasional misalnya gitu, sebenarnya Jakarta punya. Jakarta itu. Ya, ada Universitas Indonesia kok. Jakarta itu ada Universitas Indonesia, ada Universitas Trisakti juga, dan beberapa Universitas Bina Nusantara juga bereputasi internasional. Iya, sebenarnya memang sejumlah kriteria ini sudah dipenuhi oleh Jakarta, namun memang tidak semuanya sehingga memang hanya menduduki peringkat ke-8. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Pak Trubus, tetapi kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.